Kota Surabaya atau yang berkenan mewakili Kepala dan Pimpinan BUMN dan BUMD serta Universitas di Surabaya, Bapak Ibu hadirin yang menyaksikan secara virtual dan hadirin yang berbahagia, kami haturkan selamat siang dan selamat datang di Sasana Adiaksa Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya dalam acara peluncuran Sipandu, Sistem Aplikasi Terpadu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sebuah inovasi menuju digitalisasi kejaksaan sekaligus implementasi sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dan senafas juga dengan roadmap Indonesia Digital 2021-2024. Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marskop Adiaksa. Hadirin kami mohon berdiri. Terima kasih, kami persilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran dan keberkahan agenda pada siang hari ini, berkenan kita bersama-sama untuk berdoa. Disilahkan. Ya Allah, ya Rabbi, limpahkanlah kepada kami kesehatan, keselamatan, iman dan takwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami emban. Jadikanlah acara ini bermanfaat bagi institusi kami, mitra kerja kami, serta masyarakat luas di wilayah Jawa Timur. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rabbi, kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, berkenan yang terhormat Ibu Dr. Mia Amiati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami muliakan dan kami hormatkan Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI. Matur nuwun Ibu bersama kamu atas undangan kami, meskipun kami tahu tadi dengan Pak Sekda ngobrol agenda Ibu 24 jam. Terima kasih atas kehadirannya. Tepuk tangan dong untuk Ibu. Yang kami hormati Pangdam Amabul Jaya yang diwakilkan oleh Kapendam. Terima kasih Ibu Kolonel CHK Ibu Herti Ambarita sebagai teman hadir. Kapolda Jawa Timur diwakilkan oleh Direskrim Bapak Toto Saryanto, Kombes Polisi SIKM. Terima kasih Pak Toto sudah hadir, karena nanti teman-teman penyidik ini Bu jadi pengguna juga dari seluruh aplikasi kami yang eksternal. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur diwakili oleh Hakim Tinggi Bapak Edi Cahyono. Bapak, terima kasih sudah datang. Pangko Armada II yang diwakili oleh Kadistum Po Armada II Dr. Laut Yopi Rudinti DGS HMH. Terima kasih Bapak. Wali Kota Surabaya diwakili oleh staf ahli Wali Kota bidang pembangunan. Ada pasti ya. Kakaknya BPN Jawa Timur, Pak Johan Sahar, tadi sudah datang Bu, karena beliau ada kegiatan harus ke Jakarta. Ada pergantian pimpinan di di wilayah karena ada pergantian pimpinan di BPN, maka beliau segera berangkat ke Jakarta. Dan di sini diwakili oleh yang wakilnya. Terima kasih Bapak.
karena nanti akan kami sedikit singgung bagaimana peranan BPN terhadap kebutuhan kami Pak selaku jaksa pengadilan sudah memenangkan perkara untuk memulihkan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian di Resma Narkoba Polda Jatim Bapak Kombes Polisi Ari Ardian juga beliau hadir karena sebagai pengguna juga nanti Pak di sini kami hadir Wakajati, para asisten lengkap, para Kajari yang terdekat hadir di sini, ada Kajari Surabaya, Kajari Sidoarjo, Kajari Perak, sementara teman-teman dari 38 sisinya 35 hadir secara virtual. Seluruh stakeholder kami di sini yang tidak bisa kami sebut satu persatu, baik dari balai maupun dari seluruh rekan-rekan semua stakeholder yang hadir dari jajaran universitas, tentunya para rektor. Di sini ada rektor UNES Universitas Negeri Surabaya. Beliau berkenan hadir, terima kasih, diwakilkan oleh Dr. Muhlis NPB selaku Kepala Biro Organisasi Umum, dan dari PTPN juga hadir di sini. Teman-teman PTPN, terima kasih atas kehadirannya. Serta seluruh rekan-rekannya hadir, tentu tidak dengan rasa hormat, kami tidak menyebutkan satu persatu. Menyambut Bapak dan Ibu adalah sebuah kehormatan bagi kami. Di Tanjung Perak kapal menepi, pelabuhan ramai tak pernah sepi. Peluncuran aplikasi terintegrasi sebagai inspirasi membangun sinergi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini dengan segala upaya kami berusaha untuk bisa menyelenggarakan suatu kegiatan yang insya Allah akan membawa dampak positif dan manfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus melaju tiada henti. Tidak mengenal kompromi untuk berhenti, memberi ruang inovasi yang luas bagi mereka yang mau kreatif sekaligus menggilas mereka yang tidak mampu beradaptasi. Jadi kami di sini dituntut dengan adanya digitalisasi kejaksaan. Seluruh kejaksaan tinggi di wilayah hukum Republik Indonesia ini diwajibkan untuk menggagas segala jenis upaya untuk bisa melakukan inovasi-inovasi mempermudah pelayanan khususnya kepada stakeholder kami maupun pelayanan terhadap lingkaran dari seluruh jajaran di kejaksaan masing-masing. Di satu sisi banyak sekali memberikan kemudahan kepada sebagian umat manusia dengan adanya kemajuan teknologi ini, namun di sisi lain menjadi tantangan sekaligus permasalahan bagi sebagian orang. Kita tahu sudah sampai di era digital 4.0 yang keseharian kita sudah serba menggunakan kecerdasan buatan yang dikenal dengan artificial intelligence, di mana segala sesuatunya tentu dengan satu layar sentuh sudah bisa kita dapatkan dan kita peroleh apapun informasi yang kita inginkan. Juga diikuti dengan perkembangan saat ini sudah masuk ke dalam era 5.0 yang dapat dikatakan tidak ada lagi batasan, sehingga antara integrasi ruang maya dan ruang fisik seolah-olah tidak dibatas, semua menjadi mudah dengan dilengkapi artificial intelligence tersebut. Salah satu budaya birokrasi adalah berkembangnya inovasi dalam instansi pemerintah. Inovasi sangat penting karena memungkinkan birokrasi untuk berfungsi lebih dinamis, melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Adanya inovasi teknologi memang dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sehingga masyarakat tidak harus melalui prosedur konvensional yang berbelit-belit seperti dulu. Dengan demikian, pelayanan publik pun akan semakin optimal dan lebih tepat guna. Tujuan dari reformasi birokrasi diantaranya adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tentunya adanya aparatur yang integritas moral yang sangat tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Begitupun dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang senantiasa kami berupaya untuk inovasi dalam hal mengoptimalkan kinerja dan tugas pelayanan publik kami. Tidak dipungkiri dibutuhkan bantuan teknologi informasi yang berupa aplikasi yang dapat mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan prosedur sehingga menjadi lebih fleksibel dan efektif. Seluruh inovasi ini tentunya juga harus disertai dan dilengkapi dengan sistem operasional prosedur. Jadi ada SOP yang harus kami patuhi dari pimpinan di pusat. SOP setiap bidang berbeda-beda, dari Kidum, Dinsus, Intel, Datun maupun pembinaan serta pengawasan, semua ada SOP yang harus kami patuhi, di mana setiap tahapan kegiatan dan inovasi tersebut Recording in progress.
Pada kesempatan kali ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berkesempatan untuk meluncurkan beberapa aplikasi yang terintegrasi dalam website Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Aplikasi ini diperuntukkan bagi baik internal maupun bagi eksternal selaku stakeholder kami. Stakeholder kami ada di hadapan kami semua, ada pemerintahan Provinsi Jawa Timur, ada pemerintahan Kota Surabaya, ada juga seluruh BUMN, BUMD, serta seluruh satuan kerja dari masing-masing di lingkungan wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Yang pertama yang akan kami kenakan untuk para teman-teman eksternal adalah e-Datun. E-Datun ini adalah form pengajuan permohonan layanan hukum kepada jaksa pengacara negara dari para pemangku kepentingan maupun masyarakat pada umumnya, yang mencakup fungsi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain. Pemohon akan diberikan akun khusus sehingga dapat mengetahui atau memantau perkembangan penanganan permohonannya oleh JPN. Jadi kalau secara manual biasanya memerlukan waktu 6 hari sampai terbitnya surat perintah kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut, baik bantuan hukum ataupun kesejahteraan pendampingan hukum dan yang lainnya. Namun dengan adanya sistem e-Datun ini bisa dipangkas di paling lama 2 hari. Bahkan kalau memungkinkan kita 1 hari bisa langsung approve, bisa dilaksanakan kegiatan tersebut. Dalam hal ini perlu kami lakukan pada Ibu Gub terkait dengan kegiatan jaksa pengacara negara Ibu, di mana kami sudah alhamdulillah sudah berhasil memulihkan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Tanah tersebut menjadi objek sengketa di wilayah terletak di Jalan Samsul Arifin, Kelurahan Pulau Began, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan luas tanah sebesar 95.700 meter persegi dengan nomor SPT objek pajak 35.27 dan seterusnya, tercatat dengan nama wajib pajak tambak milik Dinas Perikanan yang telah diperoleh oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 1986, bersumber dari APBN, dan pada tahun 1890 ini tercatat sebagai BNN. Jadi singkat cerita, pada tahun 2020 pihak dari Dinas Kelautan Perikanan tersebut digugat oleh seseorang dan pada tahap awal mengalami kegagalan, dan kebetulan kami belum hadir sebagai JPN, dan pada tahap peninjauan kembali kami diundang atau dimohon sebagai yang memberikan bantuan hukum oleh dinas. Kebetulan kami melaksanakan kegiatan peninjauan kembali dan alhamdulillah menangkan perkara tersebut, di mana berdasarkan hasil putusan dari pengadilan menyatakan bahwa yang berhak terhadap tanah tersebut adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Disinilah kita mengharapkan bahwa ada teman-teman dari BPN tentu yang mewakili Kak Kanwil, karena di antaranya ada juga putusan yang bertolak belakang Pak, karena pada saat itu kami banding, di mana menang awal kemudian banding oleh pihak lawan, ternyata putusan lawan banding ini ada yang tumpang tindih. Disebutkan bahwa diberikan hak prioritas kepada penggarap untuk mengajukan permohonan SHR, itu kan sudah keluar dari ketentuan. Jadi kami berharap tentu teman-teman dari BPN bisa mempunyai rambu-rambu yang bisa menjaga bagaimana kita sudah bekerja keras mengupayakan memulihkan aset milik pemerintah provinsi atau milik siapapun menjadi stakeholder kami, untuk dijaga jangan sampai diperlukan apa yang diinginkan oleh mereka, tentu dengan berbagai daya berupaya. Biasanya kan adanya peluang, adanya upaya untuk bisa memutarbalikkan fakta tanpa sepengetahuan ataupun tanpa adanya otoritas dari yang berhak untuk menerbitkan, timbul hak-hak baru. Untuk itu dengan segala hormat kami mohon sampaikan pada Pak Kanwil, kiranya kami bersama-sama mari kita jaga aset milik pemerintah provinsi ini, karena teman-teman JPN sudah berjuang keras sampai diancam dengan senjata segala, itu sudah dialami oleh JPN pada saat kami sedang bersidang, dan mereka tetap tidak gentar, tetap siap melayani melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dari undang-undang. Jadi sekali lagi dalam hal ini dalam melakukan upaya hukum terkait adanya putusan yang saling tumpang tindih tersebut, kami berhasil dan menyatakan si penggarap sebagai penggarap yang sah itu tidak bisa dibuktikan. Jadi alhamdulillah sudah kembali. Itu contoh dari aplikasi nanti e-Datun yang bisa digunakan. Kemudian dari yang kedua adalah Smart Pidum. Smart Pidum ini adalah aplikasi layanan
pengingat atau reminder yang bisa digunakan teman-teman penyidik Bapak dari Polda nanti bagaimana tahapan penanganan perkara jika memang melebihi batas karena ada SOP kami harus dikembalikan agar tidak bolak-balik, agar tidak dikembalikan berkas-berkas tersebut, mungkin kami perlu gunakan reminder tersebut mengenai smart video. Yang ketiga adalah Sitabur. Sitabur ini aplikasi yang mengakomodir tangkap buron kejaksaan karena tidak semua yang terindikasi sebagai DPO di wilayah hukum Jawa Timur saja, tetapi siapapun yang ada di Indonesia yang jadi DPO yang ada di tempat kami wajib menangkapnya. Misalnya diserahkan pada Aceh, pernah kejadian diserahkan pada provinsi lain karena memang yang bersangkutan pada saat berdasarkan informasi yang kami peroleh sedang berada di lokasi kami, maka kewajiban dari jajaran Intel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap buronan tersebut dan menyerahkannya kepada yang menyatakan sebagai DPO. Sedangkan aplikasi yang secara internal di sini kami perkenalkan ada e-KGB dan e-pensiun. E-KGB ini dan e-pensiun ini dua aplikasi yang dikembangkan oleh bidang pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di mana sebenarnya memonitoring kenaikan gaji berkala. Jadi setiap kenaikan gaji berkala otomatis akan langsung diterima atau diperoleh oleh yang bersangkutan tanpa memerlukan pengajuan apapun karena sudah tersistem. Kemudian yang kedua adalah e-pensiun, merupakan wadah pengiriman persyaratan usul pensiun karena biasanya kan teman-teman yang sudah sepuh, yang sudah waktu purna repot ngurus nanti bolak-balik, maka harus Kejaksaan Agung ini hanya dengan sistem yang kami peroleh, insya Allah tinggal duduk manis nanti akan terbit surat pensiun tersebut. Seluruh usia, baik pensiun batas usia pensiun maupun pensiun janda ataupun duda ataupun anak, seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Timur akan bisa dilayani dengan sistem ini. Yang berikutnya adalah sistem yang intern yang kami gunakan e-Pak. E-Pak ini adalah aplikasi yang dibutuhkan sekali oleh jaksa. Perlu kami lakukan pada Ibu bahwa kalau kami naik pangkat itu sangat susah, Ibu harus melakukan kredit poin dan sampai bisa 3 buku setinggi ini. Itu kalau digotong-gotong dibawa ke Kejaksaan Tinggi untuk ditandatangani oleh Kajati merepotkan. Akhirnya Pak Aslin dan jajarannya punya aplikasi, tidak perlu datang ke Kejaksaan Tinggi, hanya mengisi form-form yang ada dan insya Allah Pak ini bisa mengakhirkan dari penetapan angka kredit. Jadi teman-teman diberi kemudahan. Kemudian dari pengawasan ada e-clearance. E-clearance ini aplikasi dikembangkan oleh bidang pengawasan untuk memberi fasilitas pada seluruh jaksa jika akan naik pangkat ataupun akan melakukan pelaksanaan kegiatan ibadah haji atau yang lainnya yang memerlukan clearance kepegawaian. Cukup mengisi aplikasi dan tinggal terbit nanti aplikasi yang diinginkan, surat yang diinginkan. Jadi setidak-tidaknya ini kami mengupayakan untuk membatasi tatap muka sehingga mengupayakan efektif dan efisiensi, tidak ada lagi yang sifatnya transaksional, mau naik pangkat atau naik gaji harus setor, tidak ada lagi ya seperti itu haram hukumnya bagi kami. Jadi kami wajib memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh anggota kami di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar bisa lebih bersinergi dengan para penyidik, tentunya dengan teman-teman para pemangku stakeholder kami. Hadir juga dari jauh ini Ibu, terima kasih kehadirannya, Ketua Dirut KPPN dua-duanya hadir, alhamdulillah hadir juga secara bagaimana beliau sebagai pengguna kami. Teriring doa dan harapan semoga kita semua tanpa terkecuali mampu menjadi aparatur negara yang bersih, yang profesional, yang berintegritas sehingga bisa menghasilkan kinerja yang baik yang diharapkan. Saya tentu akan malu berhadapan dengan Ibu Gub atau seluruh warga Surabaya atau warga Jawa Timur pada umumnya jika ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota kami. Untuk itu kami berupaya sedini mungkin mengupayakan untuk bisa jika tidak bisa dibina maka akan kami upayakan bagaimana melakukan yang terbaik. Seperti contoh ada di kejadian salah satu wilayah untuk memudahkan pemeriksaan dan meredam suasana negara tersebut, maka kami tarik dulu kedua jaksa tersebut dan kami nonaktifkan dan sekarang di bawah pengendalian Pak Waka karena agar lebih betul-betul tidak ada konflik interest antara pemerintah daerah ataupun teman-teman di Kejari, bahkan Kajarinya tidak bisa kerja karena setiap hari di demo. Jadi itu memudahkan bagi kami bagaimana membina dan bukan membinasakan, tapi ya emang upaya bagaimana untuk bisa menarik dulu sampai nanti proses penyelesaiannya terjadi sesuai dengan keputusan dari pimpinan. Dengan harapan semoga tetap Allah meridai kita semua. Tentu kami juga tidak banyak tidak luput dari kehilafan dan tentu setiap langkah kita dalam mengemban amanah tugas ini bisa saling mengisi, saling mengingatkan, dan saya selalu mengamanahkan pada seluruh rekan-rekan Kajari yang ada di seluruh wilayah hukum Kejati Jawa Timur ini untuk bisa saling bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah.
Sebagai penutup, saya sampaikan pantun, Putri Raja masih perawan, menunggu datangnya seorang pangeran. Selamat menggunakan aplikasi terintegrasi, semoga tercapai apa yang menjadi tujuan. Wallahumma fiq ilahi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk sambutan beliau. Bapak Ibu hadirin baik yang hadir di Sasana Adiaksa, Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, ataupun Bapak Ibu yang hadir secara virtual se-Jawa Timur, sesaat lagi mari kita sambut dengan penuh kebahagiaan sambutan Gubernur Jawa Timur kepada yang terhormat Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Suaranya beda, saya rek Surabaya, Bukajati, jadi suaranya lantang. Ibu Kajati lembut tapi satset kerjanya cepat luar biasa. Ibu Kajati Jawa Timur yang saya hormati, Ibu Dr. Mia Amiati, Pak Wakajati, Pak Firdaus, yang saya hormati seluruh keluarga besar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri. Mungkin ada yang hadir langsung dan ada yang hadir secara virtual. Semua yang saya hormati, Pak BJ Sekda Prop Jawa Timur, yang saya hormati seluruh jajaran Forkopimda yang mewakili Pak Pangdam, yang mewakili Pak Kapolda, yang mewakili Pak Pangku Armada 2, juga yang mewakili Pak Kalanti. Terima kasih kebersamaan yang luar biasa yang diinisiasi oleh Ibu Kajati Jawa Timur, seluruh jajaran instansi vertikal yang hadir di sini. Terkonfirmasi ada PTPN, ada juga GM dari PT Angkasa Pura I, juga dari Otorita Bandara Juanda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika tidak bisa disebut satu persatu. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ada format yang memungkinkan percepatan dan transparansi dari berbagai hal yang seringkali dihadapi oleh berbagai institusi, baik pemerintah, kemudian dari BUMN, BUMD dan semuanya. Ini menjadi bagian penting Bu Kajati, karena kalau ada investor mau masuk di semua daerah, pasti salah satu yang mereka ingin lihat adalah kemudahan di dalam berproses untuk bisa membangun satu sinergitas dengan SOP yang berlaku di masing-masing negara dan di masing-masing daerah. Saya rasa kami dari Pemprov bisa berharap akan banyak investasi yang lebih menjanjikan lagi masuk ke Jawa Timur karena kemudahan-kemudahan aksesibilitas yang dibangun oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemarin Pak Presiden baru mengkonfirmasi beberapa institusi di pusat Ibu Kajati sudah mulai disatukan sistemnya. Institusi-institusi yang sangat strategis yang sudah dimulai 15 tahun lalu. Baru kemarin terkonfirmasi paling tidak ada 3 institusi yang memang sistem informasinya begitu luas, begitu banyak dan begitu kompleks. Nah, kompleksitas dari sistem informasi itu ketika didigitalisasikan pasti harus banyak yang diadapt di dalam sebuah sistem baru, tapi sistem baru tentu akan memberikan garansi bahwa itu akan lebih baik, itu akan lebih cepat, dan itu akan lebih mudah dan murah. Kedua, kami secara khusus menyampaikan terima kasih di luar dari peluncuran aplikasi terintegrasi pagi hari ini, bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Kajari terkonfirmasi per hari ini ada 36 kabupaten kota di Jawa Timur, berarti ada 36 Kejaksaan Negeri di Jawa Timur yang sudah menyiapkan 182 kampung restoratif justice. Ini luar biasa.
terkonfirmasilah kepada kami bahwa ini adalah rumah restoratif justice terbanyak dari seluruh kejaksaan tinggi di Indonesia. Maka tadi kami menyampaikan suaranya lembut tapi kerjanya satset. Terima kasih Ibu Kajati. Satset itu bahasa sosmed hari ini, kerja cepat dan tentu dengan tingkat presisi yang tetap terukur. Terima kasih Ibu Kajati, seluruh support dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Jawa Timur. Saya rasa endingnya adalah bagaimana kita bisa memberikan public services lebih baik, lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Karena rumah-rumah restoratif justice ini berbasis kampung restoratif akan menjadi bagian dari harapan baru masyarakat untuk bisa mengakses berbagai proses hukum yang sedang mereka hadapi. Lebih dekat pasti, lebih cepat pasti, lebih mudah, lebih murah, dan tentu ini akan memberikan implikasi yang sangat produktif bagi seluruh layanan publik di negeri ini, dan terutama terima kasih untuk Jawa Timur. Jadi Pemprov memberikan apresiasi dan penghargaan dan terima kasih yang luar biasa atas seluruh inisiasi dari Ibu Kajati Jawa Timur dan tentu seluruh tim Pak Kajati, seluruh Kajari dan keluarga besar Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur. Terima kasih kami sampaikan dan mohon nanti kami disertakan dalam rapat koordinasi teknis karena untuk kampung restoratif justice itu akan menjadi bagian penting kalau Bupati Wali Kota juga mengetahui bahwa ada kinerja yang luar biasa yang dilakukan oleh tim kejaksaan di Jawa Timur, kabupaten kota, sehingga mereka mengetahui kira-kira format yang kabupaten kota harus memberikan support dan sinergi di titik mana saja. Mudah-mudahan nanti Bu Kajati berkenan melakukan rapat koordinasi dengan Bupati Wali Kota dan kami insya Allah juga akan fully support karena ini akan menguatkan public services di Jawa Timur dengan berbagai lompatan-lompatan inisiasi Ibu Kajati Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada puncak acara pada siang hari ini. Sesaat lagi bersama-sama akan kita saksikan peluncuran Sipandu, sistem aplikasi terpadu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang ditandai dengan penekanan tombol pada layar LED. Kepada beliau kami mohon berkenan untuk melakukan serangkaian kegiatan di depan, yakni penekanan tombol tanda peluncuran. Terima kasih kepada Ibu Kajati berkenan untuk kembali ke tempat dan sesaat lagi profil dari Sipandu. Usul kenaikan pangkat, promosi, mutasi, pendidikan, pelatihan, dan lain-lain. EKGB merupakan aplikasi yang dibuat sebagai alat monitoring kenaikan gaji berkala pegawai dan e-pensiun digunakan sebagai media untuk pengiriman persyaratan usul pensiun. Smart Pidum, aplikasi layanan reminder bagi jaksa penyidik dalam tahap penanganan perkara di bidang tindak pidana umum. Sitabur merupakan aplikasi tangkap buron yang dibawahi bidang intelijen di Kesatuan Kerja Kejaksaan se-Jawa Timur. EVA, aplikasi yang bisa diakses oleh satuan kerja untuk mengajukan penetapan angka kredit PAK. E-Datum adalah form pengajuan layanan hukum masyarakat mencakup penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, layanan hukum, dan tindakan hukum lainnya.
kita saksikan profil dari Sipandu yang merupakan kumpulan aplikasi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan sesaat lagi secara live akan kita saksikan salah satu bagian daripada aplikasi yakni e-Datun yang akan dipresentasikan oleh koordinator pada bidang Datun. Kita sambut Ibu Intan Sirait SHMH. Dipersilakan Ibu. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini. Saat ini kita akan melakukan uji coba terkait dengan Terima kasih kerawuhannya Ibu Gubernur. Terkait dengan aplikasi e-Datun yang merupakan salah satu aplikasi yang ada di Sipandu Kejati Jatim. Saat ini sudah hadir bersama kita dari PT Petrokimia Gresik yang hadir di tempat ini, namun akan join dengan Zoom meeting juga untuk bisa share screen. Kemudian secara Zoom ada dari Rumah Sakit Jiwa Menur. Oke, Ibu Mumun sudah siap ya? Ya, siap Ibu. Oke, dari PT Petrokimia Gresik, Ibu Karina sudah siap. Ya, sekarang dari PT Petrokimia Gresik terlebih dahulu akan melakukan pendaftaran akun. Nah, silakan Ibu Karina Sari buka browsernya, kemudian ketik Sipandu Kejati Jatim. Share screen dulu. Oke, co-host sudah masuk, Mas Udin? Sudah. Nggak muncul ya? Oke, coba diulang. Oke, mungkin Ibu Mumun dari Rumah Sakit Jiwa Menur bisa share screen, Ibu? Iya, siap Bu. Saya Ya. Silakan di share screen, Ibu. Ya. Oke. Oke, bentar. Yes. Belum diberi kesempatan ya? Iya, Belum diberi kesempatan untuk kami bisa Belum di allow. Yes. Punya coba Petrokimia sudah bisa share screen? Ya, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Ada masalah teknis sedikit di bagian IT. Oke, ini dari Petrokimia ya. Ya baik, saya akan coba memandu PT Petrokimia Gresik untuk menginput data, memasukkan permohonan pendapat hukum ya Ibu ya. Oke, nah ketika sudah masuk di webnya Sipandu Kejati Jatim, Ibu Karina belum mendapatkan akun ya. Baik, kalau begitu Ibu coba klik login ya. Nah, karena belum pernah mendaftar, silakan klik belum pernah daftar. Nah, silakan masukkan data, nama lengkap, NIK, nomor WA. Ini gunanya untuk menerima notifikasi. Jadi dalam setiap tahap penanganan perkara atau permohonan yang dimohonkan oleh Ibu,
itu akan mendapatkan respon dari Jaksa Pengacara Negara dan akan diterima notifikasinya melalui WA maupun email yang didaftarkan. Nah, silakan di-upload KTP. Kemudian klik daftar. Silakan diklik, Pak. Ya, sudah berhasil. Nah, setelah mengisi data pemohon, PT Petrokimia Gresik akan mendapatkan notifikasi di WA terkait kode akun. Nah, sudah ada belum Ibu? Silakan dicek WA-nya, sudah masuk. Jadi hanya hitungan detik PT Petrokimia Gresik sudah mendapatkan kode akun. Nah, silakan login untuk mengisi surat permohonannya, Pak. Jadi aplikasi ini dibuat memang untuk memudahkan stakeholder berhubungan dengan Jaksa Pengacara Negara. Aplikasi ini alur proses bisnisnya dibuat berdasarkan arahan langsung dari Ibu Kajati. Silakan masukkan kode akunnya. Masuk. Nah, silakan pilih layanannya, Pak. E-Datun, layanan E-Datun. Ya, ketika kita buka layanan hukum Datun ini terdapat 5 tugas, fungsi, dan kewenangan bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, ketika PT Petrokimia Gresik akan mengajukan permohonan pendapat hukum, itu ada di bagian C ya, pertimbangan. Hukum. Nah, silakan diisi perihal, Pak. Oke, sudah semua. Nah, surat permohonan pendapat hukum yang sudah dibuat dalam bentuk PDF silakan diupload. Sudah. Ya. Kirim, Pak. Oke, kirim. Ya, nah silakan PT Petrokimia Gresik menunggu respon dari Jaksa Pengacara Negara melalui WA maupun email terdaftar. Nah, sekarang kita beralih ke Rumah Sakit Jiwa Menur. Ibu Mumun ini sudah memasukkan permohonan pendampingan hukum tadi pagi. Jadi sudah memiliki akun di aplikasi ini. Bu Mumun bisa share screen? Ya, baik Ibu. Ya. Bisa dilihat, Bos. Okay. Ya. Ya, Ibu Mumun sudah mendapatkan kode login ya? Sudah. Ya, silakan masuk Ibu. Baik. Ibu sudah upload surat permohonan apa Ibu? Permohonan untuk pengajuan pertimbangan hukum. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Ya, Ibu pilih layanan E-Datun. Ya, silakan tampilkan apakah sudah ada respon dari Jaksa Pengacara Negara di akun Ibu. Ya, baik. Ya. Jadi kami sudah mendapatkan respon dari petugas kejaksaan bahwa disampaikan terima kasih atas permohonannya. Kami akan menelaah permohonan dan akan mengirimkan undangan pemaparan jika termasuk dalam kewenangan Datun. Nah, ya. Itu sudah langsung mendapatkan respon dari Jaksa Pengacara Negara ya Ibu. Nah, ya. Kita anggap proses pendampingan hukum yang Ibu mohonkan sudah selesai pelaksanaannya. Nah, jika sudah selesai, Ibu silakan klik nyatakan pelayanan selesai. Oke. Nah, sudah yakin Ibu? Yakin Ibu. Ya, silakan klik Ibu. Yes. Nah, setelah pelayanan selesai, stakeholder dipersilakan mengisi survei kepuasan.
atas pelayanan JPN selama mendampingi atau memberikan LO kepada Bapak Ibu. Demikian simulasi dari aplikasi ini sangat mudah, sangat sederhana, memudahkan Bapak Ibu yang kami sangat mengerti, penuh dengan kegiatan dan kesibukan lainnya. Terima kasih sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya Ibu Intan Sirait. Beliau koordinator pada bidang datun dengan E-datunnya. Ibu jangan jauh-jauh dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan bagaimana Ibu? Untuk lebih mengenal, kemudian untuk lebih lancar dalam pengoperasian E-datun, kira-kira kepada siapa dapat menghubungi Ibu? Oke, terima kasih Mbak Hesti. Jika stakeholder ada yang ingin lebih mengerti lagi penggunaan aplikasi ini, bisa menghubungi bidang datun di lantai 7 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk presentasi ini. Terima kasih Ibu Kajati untuk tetap tinggal di tempat. Kami undang Bapak Wakajati, para asisten Kabak TU dan koordinator yang hadir pada hari ini bersama dengan para Kepala Kejaksaan Negeri. Dipersilahkan. Syukur alhamdulillah sudah terdengar azan sholat duhur dan tetap akan kita langsungkan dengan sederhana acara sesi foto ini. Terima kasih untuk tamu undangan, Ibu Kajati, Bapak Wakajati tetap tinggal di tempat, mengundang kembali para asisten Kabak TU, koordinator dan para kajari yang hadir.